kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Kampus Corner, fasilitasi para peneliti di seluruh dunia. Udinus siap gelar Icemantic 2022. Baik, kita lanjutkan nih Pak. Tadi sebenarnya pendaftarannya itu mulai kapan sih gitu? Kok tiba-tiba sudah selesai di review gitu? Sebenarnya dari kapan pendaftarannya? Ya, kalau pendaftarannya kita mulai dari April sebenarnya, Mbak. April. Jadi, kita proses permintaan izin untuk mengadakan conference ya, kita disetujui sekitar bulan Februari Maret ya. April kita sudah mulai pendaftaran ya untuk early bird ya. Pengertian early bird itu yang kalau daftar gitu awal ya, awal. dan dapat fasilitas ya, kalau diterima papernya biayanya lebih murah ya, lebih murah seperti itu. Nah, setelah kemudian karena early bird kan bisa langsung direview ya sama reviewer, nanti akan langsung keluar ada beberapa waktu nanti akan keluar pengumumannya ya, misalkan ini apakah perlu diperbaiki apa enggak. Nah, kalau enaknya kalau early bird, kalau misalkan papernya ternyata ya amit-amit ya enggak keterima di Icemantic gitu kan, udah dapat masukan banyak kan, bisa dikirimkan lagi ke Icemantic atau ke conference yang lain. Oke, gitu. Jadi kalau early bird nih revisinya banyak masih Bisa oke, boleh lah gitu ya. Masih bisa diperbaiki. Masih Ya, bisa bisa diperbaiki. diperbaiki. Kalau tapi yang nggak early bird, kalau revisinya banyak nggak boleh ya? Karena Iya, waktunya kan waktunya masih sih. Udah mepet ya Pak ya. Iya, Kalau iya, early bird masih ada waktu gitu ya. Betul, iya. Nah, Oke. itu kan setelah early bird selesai, ya, kita kemarin ada reguler ya. Ada reguler itu yang ya bayarnya biasa sih sebenarnya, cuma prosesnya jadi agak lebih lama ya, karena kita harus nunggu yang dari early bird selesai dulu seperti Oke, itu. benar-benar. Nah, biasanya kita beberapa conference tuh kalau dibagi itu sampai 3 sih biasa, Mbak. Early bird, kemudian reguler 1 sama reguler 2. Ya, Icemantic juga melakukan hal yang sama ya, reguler 1 sampai reguler 2. Oke, jadi ada early bird, reguler 1, reguler 2 gitu ya. Betul, Oke, iya. baik. Berarti ini dari Pak Anggi sendiri ini dari April tadi ya Pak ya, udah dibuka early bird, sudah mulai mereview ya Pak ya? Iya, sudah Iya, mulai. kalau sudah ada. Kalau Sudah langsung ada, ada. oke. Kalau Pak Anggi sendiri kemarin mulai mereview di bulan-bulan apa Pak? Saya Mei, bulan Juni mungkin? Mei, Juni sudah dapat. Mei, mulai, Juni sudah. ya, abis lebaran mungkin ya Pak, Mei langsung review. Sudah ada. Tapi kan langsung kita kirim ke para reviewer. Oke. Jadi saya hanya apakah sesuai atau Sesuai tidak, atau enggak, lalu baru langsung dikirim ke kirim. reviewer Nah, gitu setelah ya. mereka mengirim balik, baru tugas kita Lagi menentukan. gitu ya, menentukan apakah lolos atau enggak gitu ya Pak ya. Baik, nah ini Pak Farid ini ngomong-ngomong, apakah ada rencana, ini udah ditutup berarti Pak? Sudah Nah, ditutup. ini ada rencana untuk membuka kembali pendaftarannya nggak Pak? Udah tidak bisa. Nggak bisa. Udah nggak bisa ya, Udah, sudah karena cukup sudah. dan mepet ya Pak? Ya, karena memang sebelumnya kan kita harus melaporkan ya ke ke IEEE ya, bahwa kita itu nanti batasnya kapan, kemudian acaranya juga kapan. Jadi kita nggak boleh mepet-mepet ya, karena kan dari peraturannya IEEE sendiri, reviewer itu diberikan waktu minimal tuh 15 hari, Mbak. Jadi kalau kita reviewer 15 hari, kemudian kita kembalikan, kemudian dari paper sendiri itu kita kasih waktu antara 5 sampai 14 hari untuk merevisi kan. Nah, kalau kita masih buka ya udah nggak sempat waktunya. Nggak sempet ya. Iya, makanya kita udah Waktunya tutup terlalu kemarin. mepet ya Pak ya. Iya, Berarti ditutupnya itu kapan Pak itu? Kemarin Penutupan kita pendaftaran? terakhir karena banyak yang permintaan suruh buka, terakhir kita tutup kemarin Juli 31. Juli 31 ya. 31 Oke. udah nggak bisa lagi. Kayaknya udah masih banyak yang mau ikutan gitu ya Pak ya, tapi nggak bisa karena nggak bisa mepet-mepet gitu ya Iya. Pak. Harus di-review, reviewnya tuh membutuhkan waktu gitu ya, Iya, karena betul. banyak yang perlu di-review gitu. Iya. Oke, baik. Nah ini kalau dari Pak Anggi nih, sebenarnya teknis pengulasan dari paper dari para peserta sendiri ini seperti apa nih Pak? Ya, seperti tadi yang saya sampaikan, waktu pertama kita cari yang relevan dulu, habis itu kita cek satu persatu apakah ada kontribusi dari pihak reviewer yang akan menilai. Nah, pihak saya sebagai tim itu hanya melihat dari nilai-nilai yang diberikan oleh tim reviewer. Oke. Jadi apakah pantas atau tidak. Kalau misalkan pantas, langsung kita terima. Kalau tidak pantas, kita beri mereka kesempatan untuk memperbaiki. Nah, tadi ada durasi Berapa lama? 5 hari sampai berapa hari, 20 harian. Oke, jadi ada revisi atau enggak gitu ya Pak ya. Iya. Nah ini satu paper itu direview oleh berapa reviewer sebenarnya? Ataukah cuma satu reviewer atau Enggak. ada beberapa? Ada lebih dari 3 sebenarnya. Lebih Hanya dari saja kami terkadang kan tidak semua bisa mereview. Nah, terkadang ya kami cari yang ada minimal 3. Jadi kalau misalkan 3 mengatakan diterima, langsung kami terima. Tetapi kalau misalkan masih diterimanya 2,
itu masih kami merasa kurang. Jadi kita carikan reviewer yang aktif, kita kirim langsung lagi ke para reviewer. Jadi minimal ACC 3 reviewer gitu ya? Iya, betul. Oke, minimal 3, jadi tidak mudah ya Pak. Iya. Kalau mudah semua nanti keterima ya Pak ya? Iya. Tugas saya yang mudah sebenarnya. Oke, tugas Pak Anggi yang mudah gitu ya. Oke, baik, ini tentunya di paper tadi setelah lolos gitu ya Pak ya, kan berarti ada yang dinyatakan sebagai pemenang juga gitu ya. Nih Pak Anggi nih, berapa paper nih yang dapat dinyatakan sebagai pemenang penghargaan Pak? Satu paper per satu tema, satu topik. Ya, satu paper per satu topik ya. Tapi kalau memang ternyata nanti ada yang poinnya sama ya nanti kita buat 2 seperti itu. Jadi kan kita ada topiknya itu ada yang di computer science ya, di komputer, ada yang di elektro, teknik industri ya, ada yang di kesehatan, kemudian ada yang di kesenian ya, maksudnya kayak ilmu bahasa tapi yang berkaitan dengan komputer seperti itu. Yeah. Nah itu berarti paling tidak kita ada 4 sampai 5 topik Mbak, saya agak lupa. Tapi intinya di setiap topik itu nanti ada base papernya seperti itu. Tapi kalau ternyata ada, oh ini kok ada papernya kok sama-sama baiknya ya, ya sudah kita menang ini seperti itu. Nah ya untuk pemenangnya nanti kita akan ada sertifikat. Ya, tapi karena kan acaranya kita full daring ya, jadi kan untuk pengumuman pemenang paper itu mungkin setelah acara selesai. Kalau waktu kita masih online, masih luring ya, masih ketemu langsung gitu kan, orangnya datang, dia ngisi daftar hadir, baru kita bisa menentukan bahwa dia menang atau enggak, maksudnya best paper atau enggak. Kalau sekarang yang di full daring ini kan, full daring itu kan jangan-jangan orangnya nggak datang, kita udah memutuskan dia menang, ternyata dia nggak datang gitu kan. Gimana tuh Pak ya, kalau gitu? Ya nggak bisa kita terima kan seperti itu. Jadi kan memang conference itu nanti akan kita submit ya, submit ke IEEE ya. IEEE itu kalau satu mereka hadir dan mempresentasikan. Nah, sementara kalau mereka lolos tapi nggak mempresentasikan, sudah bayar ya kita nggak bisa ngirim. Karena memang peraturannya orang yang sudah mempresentasikan papernya boleh untuk disubmit seperti itu, disubmit ke IEEE seperti itu. Ya. Oke, ternyata seperti itu ya, cukup sedikit rumit gitu. Enggak juga sih Mbak. Enggak juga ya. Oke, baik. Ini berarti selain tadi harus mereview papernya, harus nanti menentukan siapa yang akan menerima penghargaan best paper seperti itu juga. Ini sebenarnya kalau dari rundown acaranya gitu Pak, ini rundown acara di Icemantic 2022 ini seperti apa nih Pak Farid? Oke, kalau boleh cerita ini ya, kita nanti ada di tanggal 17 itu kita ada seremoni ya Mbak. Nah seremoni itu dibuka oleh Pak Rektor ya, otomatis Pak Rektor. Kemudian juga dibuka oleh perwakilan-perwakilan ya, kami sudah mengirim undangan ke IEEE ya, IEEE Indonesia maksudnya. Kemudian ada sponsor-sponsor ya, karena Icemantic ini kan disponsori oleh IEEE chapter PS chapter Indonesia ya. Jadi PS itu Power and Energy Society. Ya, di situ selalu bantu kami ya. IEEE PS itu selalu bantu kami. Kemudian ada student branch ya. Kita juga punya IEEE student branch yang nanti juga bantu kita di sini. Kemudian ada berbagai banyak sponsor ya. Cuma saya agak lupa yang mana aja ya. Jadi tapi nanti ada dari PS, kemudian ada perwakilan dari beberapa IEEE nanti akan memberikan sambutan. Sambutan gitu ya. Nah, Pak, ya, setelah sambutan itu selesai, nanti ini ya keynote speaker. Nah ya. ini narasumbernya ya Pak. Narasumbernya. Keynote speakernya yang dinanti-nanti juga nih. Kalau di tahun ini narasumbernya atau keynote speakernya ada siapa saja nih Pak? Ya, pertama tahun ini yang sudah konfirmasi itu dari yang waktu lalu kan Dr. Jessica Bian ya, dari itu ketua IEEE PS internasional. Cuma karena ada halangan diwakilkan sekarang sama Dr. Syai Bahmur, agak lupa namanya, Dr. Syai ya, saya agak lupa. Dr. Syai. Ya, agak lupa nama belakangnya, agak susah ya namanya. Susah ya Pak. Minta maaf ya Ibu ini ya. Dari mana nih Pak? Ya ini dari Amerika Ibu. Jadi beliau itu mempunyai direktur atau CEO yang perusahaan itu mengelola resiko kondisi alam seperti itu ya. Iklim seperti itu. Jadi memberikan assessment, kemudian memberikan saran dan lain-lain seperti itu. Oke. Baik Pak Farid, ini tadi setelah Dr. Syai
masih ada siapa lagi, tapi kita akan lanjutkan Oke. setelah jeda berikut ini. Jadi pemirsa biar pada kepo dulu gitu ya Pak ya. Baik, pemirsa jangan kemana-mana, kami akan kembali untuk Anda sesaat lagi.